Pengungkapan penyeludupan 30 kg sabu. Satpol PP bongkar lapak PKL Pasar Lembang, kembalikan fungsi trotoar. KKB kembali beraksi, tukang kayu dibacok di Yahukimo. Halo, selamat malam pemirsa Siak Kriminal Sepekan. Senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda. Program yang menyajikan rangkuman berita kriminalitas dari seluruh penjuru tanah air selama seminggu terakhir. Selidi Junita akan menemani Anda dengan 30 menit ke depan. Kita awali dengan berita-berita kriminal dari wilayah perkotaan. Kita ke informasi utama pemirsa, ini dia aksi kejar-kejaran antara petugas kepolisian dengan pengedar narkoba terjadi di Jalan Lintas Sumatera, kawasan Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Pelarian dua kurir membawa 30 kg sabu dan 20.000 butir pil ekstasi terhenti setelah ditangkap kepolisian. Ini adalah rekaman video yang diambil polisi ketika melakukan pengejaran terhadap satu mobil minibus berwarna grey yang melintas di Jalan Lintas Sumatera kawasan Kabupaten Asahan. Dua pelaku yang belakangan diketahui merupakan paman dan keponakan terus berupaya menambah kecepatannya saat menyadari adanya petugas yang membuntutinya. Aksi kejar-kejaran antara polisi dan kurir narkoba berakhir usai polisi mengadang mobil pelaku yang melaju dengan kecepatan tinggi secara paksa. Ketika diperiksa, petugas menemukan satu koper berisi 30 bungkus narkotika jenis sabu dan 4 bungkus narkotika jenis pil ekstasi yang jumlahnya mencapai 20.000 butir. Kapolrestabes Medan Komisaris Besar Polisi Gideon Arif Setiawan Kamis siang mengatakan penangkapan dua pelaku dilakukan usai petugas Satres Narkoba melakukan pengembangan atas pengungkapan kasus sebelumnya. Dari hasil pengembangan ternyata dideteksi adanya upaya pengiriman narkoba kembali dari Malaysia menuju kota Medan melalui jalur perairan Asahan. Satu dari dua pelaku bahkan yang menjemput langsung narkoba menggunakan sampan sebelum akhirnya membawa narkoba menggunakan mobil minibus yang dikemudikan pelaku lain. Hasil pemeriksaan pelaku tercatat bukan kali pertama menjadi kurir narkoba, karena sebelumnya sudah pernah mengantarkan narkoba dengan jumlah besar dan mendapat imbalan sebesar 70 juta rupiah. 30 Juli di Asahan dengan tersangka dua yang masih kerabat ya, satu paman, satu ponakan. Dia sudah melakukan 2 kali pendistribusian atau penyaluran narkoba, dagangan lah ya. Dua pelaku yang ditangkap kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Medan, Sumatera Utara, Resi Erlangga, Berita Nasional TV. Nah, kali ini ada yang berbeda di pemirsa. Ditreskrimum Polda Banten berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dialami supir dan kenek truk pengangkut solar sebanyak 14.000 liter. Peristiwa tersebut terjadi di kilometer 75 jalur tol Tangerang Merak pada Kamis 24 Juli 2025 sekitar pukul 1 dini hari. Inilah rekaman video saat Ditreskrimum Polda Banten melakukan penangkapan terhadap para pelaku begal solar yang melakukan aksinya dengan kekerasan terhadap supir dan kenek truk pengangkut BBM. 6 orang tersangka berhasil dibekuk yaitu AS, FL, JA, MR, SU, dan HA, sementara 2 pelaku lainnya masih berstatus DPO yaitu RH dan KK. Sindikat ini telah merencanakan aksi sejak Rabu 23 Juli 2025 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di salah satu rumah pelaku di Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Para pelaku kemudian menunggu kendaraan target di res area Balaraja menggunakan kendaraan Daihatsu Terios Silver dan Toyota Avanza putih.
Tak hanya di tol Tangerang Merak, sindikat ini juga telah melakukan aksi serupa di tol Jakarta Cikampek, tepatnya di wilayah Cikarang, sebanyak 3 kali. Dirkrimum Polda Banten menjelaskan, salah satu pelaku melihat mobil tangki BBM dan langsung memberitahu rekan-rekannya untuk segera melakukan penguntitan dan pembegalan. Modus yang dilakukan para pelaku ialah untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara memindahkan isi solar dari mobil tangki yang mereka hentikan secara paksa. Kemudian minyak hasil kejahatan tersebut dijual di salah satu tempat, yang mana saat ini pelakunya masih DPO. Nah, kemudian dari hasil kejahatan tersebut sebanyak 14.000 KL itu diperjualbelikan dengan harga 110 juta, dan dari 6 pelaku ini masing-masing mendapat bagian 11.500.000. Akibat perbuatannya, para pelaku akan dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana paling lama 9 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Firman Arif, kontributor Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya datang dari mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim. Penuhi panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan Kamis pagi. Pemanggilan tersebut guna dimintai keterangan terkait kasus Google Cloud. Sebelum kedatangan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas yang juga memenuhi panggilan KPK guna dimintai keterangan oleh penyidik KPK terkait kasus dugaan korupsi kuota haji, mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim lebih awal tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Kamis pagi dengan didampingi kuasa hukumnya Hotman Paris, memenuhi panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi guna dimintai keterangan dalam kasus Google Cloud. Ketika dimintai wawancara oleh awak media, Nadiem Anwar Makarim bungkam dan langsung memasuki ruang penyidik. Sebelumnya, informasi mengenai pemanggilan Nadiem sebelumnya disampaikan Wakil Ketua KPK, Fitroh Roh Cahyanto. Sementara itu, Jubir KPK Budi Prasetyo menuturkan bahwa penanganan penyelidikan dugaan korupsi terkait pengadaan Google Cloud memiliki perkembangan yang baik. Dalam menyelidiki dugaan kasus pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek, KPK mengungkap waktu pengadaan Google Cloud ini terjadi saat pandemi COVID-19. Google Cloud ini digunakan untuk menunjang dari pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang saat itu dilakukan secara daring, dan pengadaan Google Cloud ini pun memakan biaya. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Selanjutnya tentang kuota haji lagi pemirsa. Mantan Menteri Agama era Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo Yakut Khalil Qumas penuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis pagi tadi. Yakut Khalil akan diperiksa terkait adanya kedugaan kasus kuota haji tahun 2024 yang sedang diselidiki oleh KPK. Datang tanpa didampingi oleh tim kuasa hukumnya, mantan Menteri Agama era Presiden ke-7 Joko Widodo Yakut Khalil Qumas memenuhi panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta pada Kamis pagi. Yakut datang dengan menggunakan kemeja berwarna coklat serta membawa sebuah berkas atau dokumen. Dari keterangannya, mantan Menteri Agama ini hanya membawa dokumen surat keputusan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Yakut juga menjawab bahwa kedatangannya untuk mengklarifikasi terkait dugaan korupsi kuota haji pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jadi saya bisa sampaikan ke teman-teman. Gus, gimana Gus? Kenapa bisa dibagi 10.000 Gus? Saya sampaikan di dalam. Tanggapannya aja Gus, gimana Gus? Nanti. KPK sendiri telah melakukan penyelidikan sejak tahun 2024 terkait adanya dugaan korupsi pada kuota haji yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Setelah Juristan resmi masuk daftar pencarian orang, Kejaksaan Agung berencana mengajukan red notice ke Interpol. Langkah ini juga akan dilakukan terhadap saudagar minyak Muhammad Riza Khalid yang saat ini dalam proses penetapan DPO. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna menjelaskan bahwa red notice akan menjadi langkah strategis mempersempit ruang gerak kedua tersangka. Langkah ini diperlukan agar semua imigrasi di seluruh dunia terhubung dengan data tersangka dan melakukan pemblokiran jika ditemukan. Kejagung menegaskan proses ini juga melibatkan diplomasi hukum antar negara dan berpegang pada asas timbal balik jika ada negara yang tidak kooperatif.
Yang jelas ketika nanti ditetapkan sebagai DPO ya ruang gerak dia makin terbatas. Apalagi kalau sudah terbit notis, kemana-mana dia akan terbatas. Maka kita harapkan sih kalau bekerja kooperatif aja. Ya kan? Tapi kalau dari Kejagung sendiri sudah mengendus belum sih Pak keberadaannya di mana? Penyidik sudah tahu. Di Malaysia apakah betul? Nah, itu masih rahasia. Tapi maksudnya di luar negeri, Eropa, Asia atau di mana itu Pak? Yang jelas masih ada lagi. Kejagung berharap red notice untuk Juristan dan Muhammad Riza Khalid segera terbit sehingga penangkapan keduanya dapat dipercepat. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Satpol PP bongkar lapak PKL Pasar Lembang kembalikan fungsi trotoar. Informasi selanjutnya sesaat lagi akan kami hadirkan. Usai jeda berikut ini, tetap saksikan Kriminal Sepekan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kriminal Sepekan, pemirsa. Mengembalikan fungsi fasilitas umum trotoar untuk pejalan kaki, puluhan lapak pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Raden Fatah, tepatnya kawasan Pasar Lembang, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Banten, ditertibkan petugas gabungan. Petugas gabungan dari unsur Satpol PP Kota Tangerang Trantip, Kecamatan Ciledug, didampingi aparat TNI Polri, berikan tindakan tegas berupa pembongkaran paksa puluhan lapak pedagang kaki lima Pasar Lembang yang sehari-hari digunakan untuk berdagang sayur mayur hingga buah-buahan pada Rabu sore. Pembongkaran dilakukan untuk melindungi hak pejalan kaki atau mengembalikan fungsi trotoar, sekaligus penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Bangunan semi-permanen berupa kanopi yang terbuat dari batang kayu maupun bambu yang ditutupi terpal, serta sejumlah meja dibongkar dan diangkut ke truk milik petugas karena berada di atas dan menutupi trotoar. Sebelumnya, pedagang telah diberikan sosialisasi melalui surat edaran maupun pemasangan spanduk untuk membongkar secara mandiri, namun diindahkan sehingga dilakukan tindakan tegas. Pada akhirnya hari ini kita langsung bongkar bersama gabungan Satpol PP Kota Tangerang. Kita mengacu pada Perda 8 tahun 2018 terkait masalah kita alih fungsi untuk trotoar. Trotoar itu kita alih fungsikan untuk sebagai pengguna jalan. Selain itu, lapak PKL Pasar Lembang ini kerap kali sampai memakan badan jalan, sehingga menjadi titik kemacetan arus lalu lintas kendaraan dari arah Kota Tangerang menuju Kota Tangerang Selatan maupun sebaliknya. Sebagai pengawasan agar pedagang tidak lagi melanggar aturan, secara berkala petugas Trantip Kecamatan Ciledug akan melakukan pengawasan. Dari Tangerang, Mujib Latumairisa, Berita Nasional TV. Ini dia pemirsa terkait razia juru parkir liar, dan ini kembali dilakukan petugas Dishub di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat pagi tadi. Para juru parkir liar yang dinilai meresahkan para pengunjung dengan meminta uang parkir tidak sewajarnya dan tidak memiliki kartu identitas resmi sebagai juru parkir alias juru parkir liar langsung ditangkap petugas Dishub untuk didata tidak lagi melakukan parkir liar. Razia juru parkir liar yang dilakukan petugas Dishub bersama Satpol PP, TNI, dan Polri di kawasan Cempaka Putih cukup membuat panik dan kaget. Pasalnya, para juru parkir liar yang sedang memarkiri kendaraan tiba-tiba ditangkap. Sebelum ditangkap, para juru parkir liar ini sempat mencoba mengamankan semua kendaraan motor, namun naas, perbuatannya diketahui petugas Dishub dan langsung menyergapnya. Saat ditangkap, para juru parkir liar ini sempat melawan, namun karena tak bisa memberikan bukti kartu identitas sebagai juru parkir sah, akhirnya dua juru parkir liar tersebut ditangkap dan dibawa ke mobil dinas sosial untuk diserahkan ke kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Tidak hanya itu, petugas Dishub juga mencopot seragam Dishub yang digunakan oleh dua orang juru parkir minimarket yang ternyata kedua orang tersebut bukan juru parkir yang sebenarnya bertugas pada hari ini. Menurut petugas Dishub, razia juru parkir liar ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat karena akhir-akhir ini banyak laporan dari masyarakat yang merasa resah atas kelakuan juru parkir liar yang selalu mematok tarif parkir di luar kewajaran. Untuk tidak terjadi kembali kejadian tersebut, dua juru parkir liar yang dinilai meresahkan warga, apalagi tidak bisa menunjukkan kartu identitas resmi sebagai juru parkir legal, akhirnya ditangkap di bawah mobil dinas sosial untuk diserahkan ke kantor Wali Kota Jakarta Pusat untuk didata dan dibina. Jadi demikian.
kepolisian. Jadi mereka yang mengelola ini, jadi dia yang jukir-jukir ini yang tidak mempunyai kartu identitas atau yang dikelola oleh dari supaya parkir sendiri. Demikian. Jadi kita amankan, kita data, demikian rupa. Berapa banyak jukir yang ditangkap, Bang? Tadi 2. Ya, jadi 2 orang kita amankan, kita data, kita bawa ke wali kota. Kalau motor ada berapa banyak, Bang? Motor sekitar 65. Nah, ada 65 kita OCP. Selain penangkapan juru parkir liar, petugas Dishub juga berhasil melakukan operasi cabut pentil pada 65 kendaraan motor yang parkir liar di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Waduh, seorang janda ditemukan tewas bersimbah darah pemirsa di Mes Gudang Bulog, Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Korban tewas setelah digorok kekasihnya berinisial IW menggunakan arit pemotong rumput usai terlibat cekcok. Korban diketahui bernama Siska, berusia 32 tahun, warga Karang Maritim, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Lampung. Korban ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan di dalam mes gudang Bulog yang dihuni pelaku pada Senin petang. Belum diketahui pasti motif dibalik aksi pembunuhan sadis ini. Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP serta mengamankan sejumlah barang bukti dan membawa jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk dilakukan autopsi. Salah seorang saksi mata, Evi, mengatakan korban dibunuh oleh kekasihnya berinisial IW yang merupakan karyawan gudang Bulog usai terlibat cekcok. Saat itu, pelaku langsung menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Menurut Evi, keduanya sudah lama menjalin hubungan dan sering terlibat cekcok. Korban juga diakui kerap mendatangi pelaku di mes gudang Bulog tempat pelaku bekerja. Pakai arit. Yang cek ini siapa ya namanya? Yang meninggal siapa namanya? Siska. Oh, Siska. Yang diduga pacarnya siapa? Iwan. Oh, Iwan. Emang mereka jalin hubungan ya? Iya. Sementara usai kejadian, pelaku IW yang telah menyerahkan diri ke Mapolsek Sukarame masih dilakukan pemeriksaan intensif. Polisi juga menyita pakaian pelaku sebagai barang bukti. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, Berita Nasional TV. Kok bisa ya bocah 17 tahun sudah jadi eksekutor sindikat curanmor, pemirsa? Polresta Tangerang mengungkap sindikat curanmor yang biasa beraksi di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. Mirisnya 1 dari 3 tersangka berhasil diamankan. Masih berusia 17 tahun. Dari hasil pemeriksaan diketahui, bocah di bawah umur itu merupakan eksekutor sindikat curanmor. Inilah rekaman CCTV saat komplotan curanmor beraksi di sebuah rumah warga Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa 29 Juli lalu. Dalam hitungan detik, pelaku curanmor yang berjumlah 2 orang ini berhasil membawa kabur sepeda motor korban dengan menggunakan kunci letter T. Berbekal rekaman CCTV polisi yang melakukan penyelidikan meringkus komplotan curanmor ini di tempat persembunyiannya di Bogor pada Kamis 31 Juli. D, S, dan R ditangkap tanpa perlawanan dengan sejumlah barang bukti, kunci letter T, dan mesin gerinda yang digunakan untuk membuat kunci letter T berbagai ukuran. Mirisnya, 1 dari 3 pelaku berinisial R masih berusia 17 tahun. R diketahui merupakan eksekutor dalam sindikat curanmor jaringan Bogor, Jawa Barat ini. Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Indra Waspada mengatakan, ketiga pelaku sudah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 3 kali di wilayah Cisoka. Sasaran mereka adalah sepeda motor yang diparkir di depan rumah, minimarket, warung, dan perkantoran. Mereka juga tak segan melakukan kekerasan jika aksi terpergok warga. Dari hasil pemeriksaan, sepeda motor curian mereka jual kepada seorang penadah sebesar 3 juta rupiah. Uang hasil penjualan motor curian digunakan untuk kebutuhan hidup. Untuk melaksanakan daripada proses penyelidikan dan mengidentifikasi para pelaku, sehingga dalam waktu yang relatif singkat, alhamdulillah kami bisa berhasil mengidentifikasi serta juga mendeteksi keberadaan daripada pelaku itu sendiri.
Saat ini ketiga pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Cisoka. Mereka bakal dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Dari Tangerang, Mujib Latumairisa, Berita Nasional TV. Tim Kobra Satres Narkoba Polres Lampung Timur menggerebek sebuah rumah milik kurir sabu-sabu di Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Dalam penggerebekan, polisi menangkap 2 pemuda yang mengaku nekat menjadi kurir sabu usai dijanjikan mendapat upah sebesar 2 juta rupiah dan pakai sabu gratis. Inilah rekaman video saat tim Kobra Satres Narkoba Polres Lampung Timur Lampung menggerebek sebuah rumah di Kecamatan Labuhan Maringgai. Di dalam rumah tersebut polisi menemukan 2 orang pemuda berinisial HM dan AG yang sedang asik mengkonsumsi sabu-sabu. Dari penggeledahan, petugas juga menemukan barang bukti paket sabu-sabu seberat 13 gram lebih. Kasatgas Narkoba Polres Lampung Timur AKP Timur Irawan mengatakan, dari pemeriksaan yang dilakukan, kedua pemuda ini ternyata kurir yang bertugas mengantar 13 gram lebih sabu-sabu tersebut. Kedua tersangka mengaku diperintah mengantar sabu-sabu oleh seorang bandar di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Mereka nekat melakukan aksi ini sebab telah dijanjikan mendapat upah sebesar 2 juta rupiah dan pakai sabu gratis. Selanjutnya, kedua terduga tersebut kami bawa ke Mapolres Lampung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terhadap keduanya, kami kenakan pasal 112 dan 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Atas perbuatannya, kedua tersangka bakal dijerat menggunakan pasal tentang narkotika dan terancam hukuman dipidana penjara maksimal 20 tahun. Dari Lampung Timur, Manuel Simorangkir, Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, akan ada informasi KKB kembali beraksi tukang kayu dibacok di Yahukimo. Informasi selanjutnya sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap saksikan Kriminal Sepekan. Anda kembali bersama kami di Kriminal Sepekan. Pemirsa, kelompok kriminal bersenjata kembali melakukan aksi kekerasan terhadap seorang tukang kayu di area Kalimerah, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Korban diduga diserang oleh 2 orang saat sedang bekerja. Korban bernama Yohanes N. Tamoy tewas diserang oleh kelompok kriminal bersenjata ketika sedang membangun sebuah kios di Kalimerah, Distrik DKI. Kejadian terjadi ketika korban bersama dengan rekannya yang juga adalah tukang kayu diserang tiba-tiba oleh KKB. Akibat serangan tersebut, korban tewas terkena bacok di bagian leher dan wajah. Sementara rekan korban berhasil menyelamatkan diri dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Yahukimo. Setelah menerima laporan, tim gabungan segera menuju lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazah korban ke Rumah Sakit Umum Daerah DKI. Personil Satgas Operasi Damai Karten segera merespon ke TKP, mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Umum DKI dan melaksanakan patroli taktis di sekitar lokasi kejadian. Saat ini tim kepolisian masih melakukan patroli di sekitar lokasi dan penyelidikan mendalam untuk mengungkap identitas serta motif pelaku. Peristiwa ini menambah daftar kekerasan di Yahukimo. Sehari sebelumnya, seorang warga bernama Susmanto juga menjadi korban penikaman di Komplek Pasar Baru. Susmanto selamat meski mengalami luka tusuk serius dan kini sedang menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah DKI. Dari Papua, Rifando, Berita Nasional TV. Informasi lainnya, sebuah sepeda motor milik seorang pedagang keliling hilang saat berjualan di kawasan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Aksi pencurian tersebut terekam CCTV. Korban tak kuasa menahan haru saat diberikan motor pengganti oleh pihak kepolisian.
Inilah rekaman CCTV saat dua orang pelaku mencuri sepeda motor di Jalan IKPN Gang Haji Marjuki Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan yang terjadi pada Rabu pekan lalu. Aksi terjadi dalam waktu singkat saat korban sedang bersiap untuk berjualan. Bukan sekedar alat transportasi, motor yang hilang merupakan nadi penghidupan seorang ibu yang setiap hari berkeliling menjual es demi menyambung nafkah keluarga. Kamis siang, korban yang bernama Tami mendatangi Polsek Pesanggerahan. Dia tak mampu menahan tangis haru saat menerima sepeda motor pengganti yang diberikan oleh pihak kepolisian. 11 siang, saya sedang prepare jualan, kemudian ingin mengambil bekal STNK di dalam jok motor, setelah itu motor udah nggak ada sama sekali. Jadi di CCTV itu cuma 5 detik pelaku. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Nikolas Ari Lipali mengatakan sepeda motor tersebut adalah satu-satunya aset yang digunakan korban untuk mencari nafkah sehari-hari. Mengetahui hal ini, pihak Polsek Pesanggerahan memberikan motor pengganti sebagai bentuk empati. Terus dikejar Pak? Iya, pasti dikejar oleh anggota kita, anggota Pesanggerahan, anggota Polri untuk menangkap. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap pelaku pencurian. Dari Jakarta Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian berita kriminal sepekan telah menemani Anda. Saya Lydia Judita beserta kru bertugas pamit undur diri. Tetap waspada, laporkan kejahatan, dan mari kita ciptakan lingkungan yang lebih aman. Selamat malam dan sampai jumpa minggu depan.